Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahrel Andika Fionda, NIM 18133026, mahasiswa di 3 akuntansi tahun 2018, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang organisasi manajemen koperasi. Yang pertama, perangkat organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama-sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dalam suatu wadah koperasi. Sebagai organisasi koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan kumpulan dari tujuan individu dari anggotanya. Jadi tujuan koperasi sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggotanya. Dalam operasionalnya harus sinkron. Selanjutnya, dalam melaksanakan roda organisasi, koperasi harus tunduk pada tata nilai tertentu yang merupakan karakteristik koperasi. Tata nilai ini dapat kita baca di Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, terutama pasal 2 sampai dengan 5, yang lazim disebut landasan asas, tujuan, fungsi, dan peran serta prinsip-prinsip koperasi. Untuk menjalankan kegiatan organisasi, maka koperasi juga memiliki struktur organisasi sehingga dapat melaksanakan pelayanan kepada anggota. Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Hubungan ketiga perangkat organisasi koperasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam tugasnya, maka rapat anggota berperan untuk penetapan anggaran dasar, kebijaksanaan umum, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran, dan pendapatan, serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban, pembagian SHU, penggabungan, pendirian, peleburan, dan pembubaran. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang. Yang kedua, pengurus koperasi. Pengurus merupakan wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota yang dari dan oleh anggota untuk menjalankan atau mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota. Sebagian pihak yang dipercaya oleh rapat anggota untuk menjalankan roda organisasi dan bisnis. Maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah yang diterima dari anggota dalam rapat anggota. Pengurus harus mampu menjabarkan kehendak anggota dalam program kerja yang lebih teknis. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurus koperasi bertugas sebagai berikut. Yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan-rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima, menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib. Yang keenam, memelihara buku anggota dan pengurus. Dalam melaksanakan tugas, maka pengurus berwenang yang pertama mewakili koperasi dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
Yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Untuk menjalankan usaha koperasi, pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal pengurus, koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola yang diangkat bertanggung jawab kepada pengurus, dan pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya. Yang pertama, perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir, tahun buku yang baru lampau, dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Yang kedua, keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan perhitungan tahunan merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota. Yang ketiga, pengawas koperasi. Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengawas koperasi bertugas: A. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. B. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas koperasi berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. B. Manajemen koperasi. Pada hakikatnya, manajemen koperasi adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Salah satu definisi yang lengkap diungkapkan oleh Griffin dalam bukunya Manajemen Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen tahun 1992 sebagai berikut. Manajemen adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metode yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Dengan menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagai dinyatakan Peter Davis sebagai berikut. Pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara profesional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi. Proses manajemen di koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, yaitu terdapat langkah-langkah proses perencanaan yang dapat dilakukan oleh pengurus dan manajer koperasi, diantaranya seperti yang ada pada layar ini. Ada yang A, pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek sampai ke bawahnya yang KM. Yang kedua,
pengorganisasian organizing merupakan perancangan dan pemeliharaan sistem peran atau proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada acting dan leadership. Yang keempat ada pengawasan, controlling, dan ada manajemen kompetensi dapat dikaji melalui tiga sudut yaitu organisasi, proses, dan gaya. Pendapat ini disebutkan oleh A.H. Gohar dalam buku Hendar dan Kusnadi. Sebagai berikut penjelasannya yang ada pada layar. C. Sumber pendanaan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sumber-sumber modal koperasi terdiri atas yang pertama modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan dana cadangan dan hibah. Yang kedua, modal pinjaman. Modal pinjaman terdiri atas yang pertama pinjaman dari anggota, yang kedua pinjaman dari koperasi lain, yang ketiga pinjaman dari lembaga keuangan, yang keempat obligasi dan surat utang, yang kelima sumber keuangan lain. Proses pendirian koperasi. Proses pendirian koperasi dapat digambarkan sebagai berikut yang terdapat pada gambar ini. Berdasar gambar di atas, maka proses pendirian koperasi dapat dilakukan sebagai berikut. Terdapat 11 proses untuk pendirian koperasi dapat dilakukan. Syarat-syarat pendirian koperasi. Syarat-syarat untuk mendirikan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama syarat umum dan ada di bawahnya. Yang kedua, tambahan persyaratan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit simpan pinjam atau disebut USP juga sebagai berikut. Yang ketiga, tambahan persyaratan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit jasa keuangan syariah atau UJKS juga sebagai berikut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.